Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video saya yang kedua. Di video ini kita akan lanjut pembahasannya mengenai cara menggunakan toolbox. Oke, jadi di toolbox ini terdapat berbagai macam komponen-komponen dan disebut toolbox karena isinya ini ibarat kalau di garasi itu misalkan kita punya sebuah kotak khusus, dalam itu ada obeng, ada obeng kembang, obeng minus atau apalagi tuh, atau kunci-kunci, dan itu lengkap sekali, maka itu disebut toolbox gitu ya. Jadi kotak alat-alat ini juga sama, ini alat-alat kita. Jadi kalau misalkan di sini ada yang dipisah menurut berdasarkan grup. Jadi kalau kita misalkan membuka semua Windows Forms, maka kita akan memunculkan berbagai macam komponen lebih lengkap lagi. Ini hasil dari semua masing-masing kelompok ini digabung ke dalam ini Windows. Kalau mau yang lebih sedikit lagi sesuai kelompoknya, maka kita bisa buka command controls. Hanya ada segini command control, jadi yang dikendalikan oleh user atau pengguna. Kalau pointer tentu ini nggak bisa kita drag ke sini ya, ini udah default kita pakai ini pointer. Tapi kalau untuk yang selainnya, maka ini adalah yang akan dikendalikan atau kontrol oleh user kita nantinya, seperti button untuk diklik, checkbox untuk memilih opsi-opsi yang banyak gitu. Ada containers untuk untuk memisahkan scat gitu jadi ini kalau di website tuh ibarat div, panel is div. Kalau kita drag sini, nah ya jadi seperti div, cuman lebih absolut gitu ya, absolut banget kalau ini. Tapi absolutnya ini sebutannya kompleks. Jadi kita kalau mau katakan kita pengen si panel ini tuh ada di atas doang gitu, yang itu nanti pembahasannya di lain pembahasan, itu disebutannya docking. Bisa akan hapus. Ini untuk yang kontainer ya, untuk pembungkus gitu ya. Nah ini menu. Nah ini seperti yang contoh kita lihat di sini ya. Di Visual Studio terdapat sebuah toolbars. Yang atas ini merupakan menu toolbars, yang seperti File, Edit, View, Project, dan juga yang bawah ini merupakan menu toolbars. Di sini kita bisa pilih mau pakai konteks menu strip, seperti kita kalau klik kanan. Nah ini yang kita klik kanan ini namanya, yang muncul ya, ini konteks menu strip. Kalau menu strip itu seperti yang atas ini, status strip. Nah ini nih, ini yang ada tulisan ready, ini status strip. Tool strip. Nah tool strip ini munculnya di sini, di bagian bawah sini seperti itu. Nanti makanya ada banyak banget nanti kita akan bahas satu persatu. Begitu untuk komponen ya. Ini nah kalau untuk komponen ini bedanya, jadi lebih untuk sistem. Kita seperti ini untuk mengatur sistem warna,
directory, untuk mencari directory, dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Untuk print, cetak, dialog, dokumen, print preview, dan lain sebagainya. Dialog, seperti kita ingin mencari atau membuka file. Nah, inilah disebut dialogs. Kalau ini open file dialog kita, karena kita mau buka project atau file. Kita cancel aja. Kalau save dialog sama seperti yang tadi, cuman tombolnya atau fungsinya adalah untuk menyimpan file. Seperti itu. Kalau font dialog nanti kita akan diperlihatkan seperti buka di properties. Kita klik dulu objeknya. Di sini ada font, property font, dan kita klik yang tombol kotak ini. Kita akan dimunculkan ini dia, font dialog seperti ini kurang lebih. Oke. Yuk. Lanjut lagi di sini WPF untuk elemen host, data untuk melihat data kita yang kita simpan di database. Oke, ini mengenai beberapa grouping toolbox. Kan kita akan pakai command control atau komponen yang dikendalikan oleh user. Pertama kita akan buat sebuah hello world dari button. Dia button. Oke. Kita bisa perlebar, perbesar, resize dan ujung-ujung, atau yang atas ini atau yang pinggir ini. Seperti ini. Kita atur aja ke tengah, di pertengahan seperti ini ya. Kemudian kita buka properties dan kita cari property text. Nah, property text kita ganti teksnya jadi klik seperti ini, dan untuk ukurannya kita ganti jadi 20 pixel. Sudah. Oke. Kita akan coba buat hello world di sini. Kita bisa klik kanan atau teman-teman klik 2 kali pada bagian komponennya. Nanti kita akan diarahkan ke sebuah fungsi private milik button ini, yaitu fungsi untuk klik. Kita bisa lihat di sini namanya button 1_klik. Kalau ini hanya nama saja, tapi untuk bagian fungsinya ada di bagian ujung ini. Kalau dihapus maka tidak akan berfungsi, tapi kalau kita biarkan maka dia akan berfungsi tombol kliknya. Nah, di sini kita mau tampilin sebuah hello world dengan perintah message box dot show. Baik, untuk parameter pertama kita beri isinya hello world. Parameter kedua kita beri judulnya. Ini pesan. Ini contoh aja. Jadi kita save terlebih dahulu. Kita kembali ke general form design dan kita jalankan aplikasi pertama kita. Kita tunggu beberapa saat sampai berhasil dijalankan. Baik, sudah berhasil berjalan. Pada saat kita klik tombolnya, maka kita akan ditampilkan pesan hello world dengan judulnya, itu judul pesan. Oke, kita stop atau close bisa, tapi kita lebih pilih yang ini aja,
stop debugging dari tombolnya langsung. Kita kembali ke bagian form1.vb, ini untuk bagian codingnya. Nah, di sini kita diperlihatkan sebuah coding dengan fungsi button klik, yang dimana fungsi button ini memiliki event klik untuk button 1, dan dia akan menampilkan pesan box yang tadi yang telah kita praktekkan. Jadi silakan teman-teman ikuti caranya seperti ini jika sudah, dan silakan teman-teman jalankan kembali. Itu dia seputar mengenai cara menggunakan komponen button. Nanti di video lainnya kita akan coba gunakan beberapa komponen lainnya sesuai dengan latihan kita. Oke, sampai jumpa dan tunggu di video berikutnya.